dengan harapan revisi Undang-Undang Desa harus benar-benar digodok dengan komprehensif. Masih banyak hal yang perlu dievaluasi atas penyelenggaraan desa saat ini. Jangan hanya merevisi yang mudah-mudah saja, yang tidak urgen, seperti dalam hal masa jabatan dan anggaran. Hanya ingin dianggap sebagai kebijakan yang populis dan memihak. Yang diperlukan desa adalah keberpihakan arah pembangunan, yang itu bila menyangkut bidang ekonomi dan keuangan adalah sejauh mana tingkat produktivitas desa, yaitu rakyat di dalamnya. Belum lagi bila dikorelasikan dengan pembangunan berwawasan lingkungan, karena dibaca telah terjadi pembangunanisme di desa-desa yang menyisakan problem ekologi dan tentunya merusak integrasi alur pembangunan secara nasional. Jangan kemudian alih-alih Undang-Undang Desa dinarasikan sebagai bentuk keberpihakan kebijakan yang seolah-olah mampu memakmurkan rakyat, mampu merantasi gawe, padahal praktiknya hanya bias dan gebiar semata. Karena poinnya ada di level pusat, yaitu pada relasi desain ekonomi dan sistem politik yang berujung pada desain pembangunan desa. Endingnya rakyat desa benar-benar makmur. Sekali lagi, dengan ini, penulis menolak revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa apabila nanti disahkan dengan diplenokan di rapat paripurna DPR. Akhirnya, Badan Legislatif DPR melalui Rapat Panitia Kerja DPR menyetujui usulan penambahan masa jabatan kepala desa dan penambahan besaran dana desa. Panja DPR menyetujui masa jabatan Kades dari sebelumnya skema 6x3, jabatan 6 tahun 3 periode, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa saat ini, menjadi 9x2, jabatan 9 tahun 2 periode, yang akan berlaku surut. Langsung bisa diberlakukan setelah diundangkan dari proses sebelumnya melalui mekanisme pengesahan dalam rapat pleno dan paripurna DPR. Hal tersebut berawal dari tuntutan para kades yang menginginkan penambahan jabatan, kenaikan besaran dana desa, dan tuntutan lainnya yang dilakukan para kades dengan aksi unjuk rasa di gedung DPR beberapa bulan yang lalu. Menurut Supratman Andi Aktas, Ketua Balik, mengungkapkan Panja DPR telah menyetujui skema perubahan jabatan dari skema 6x3 menjadi 9x2, serta mengusulkan kenaikan dana desa dari kisaran 8,3% menjadi 15%. Ada kenaikan hingga 100%. Supratman mewakili Panja dengan argumentasi gesekan akibat Pelkades sering mengganggu stabilitas desa, seperti adanya gesekan antar masyarakat, sehingga menimbulkan terganggunya pertumbuhan dan pembangunan di desa menjadi terhambat. Padahal, desa seharusnya menjadi ujung tombak dari pertumbuhan ekonomi. Desa menjadi lokomotif ekonomi bila stabilitas terjamin. Kalau undang-undang desa sekarang 6 tahun per 1 periode, boleh 3 periode, itu kan 18 tahun. Nah, sekarang diusulkan jadi 9 tahun, hanya boleh 2 kali periode. Jadi tetap 18 tahun juga, kata Supratman. Tolak revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan ini, penulis menolak pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada poin penambahan masa jabatan dan kenaikan dana desa dalam rapat pleno paripurna DPR mendatang dengan argumentasi: pertama, wujud degradasi dan dekonstruksi semangat reformasi dan konstitusi. Era Orde Baru saja jabatan Kades selama 8 tahun 2 periode, kemudian direvisi dengan skema 6x3 dengan harapan terjadi pergantian kekuasaan secara demokratis. Ini malah kembali ke era Orde Baru. Jabatan 9 tahun terlalu lama, memungkinkan terjadinya praktik KKN dan potensi penyalahgunaan wewenang lainnya.
karena ekses kekuasaan yang panjang. Lamanya menjabat adalah kredo politik kekuasaan yang pada akhirnya lalai. Lord Acton mengatakan, "Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely." Regenerasi kepemimpinan pun macet. Kesempatan bibit pemimpin muda yang update dan fresh menjadi terberangus. Karena harus menunggu lama, gairah demokrasi menjadi apatis bagi generasi muda. Hak partisipatif politik setiap warga negara terhalangi oleh regulasi yang tidak memihak pada semangat pembangunan. Kedua, skema 9x2 tidak sejalan dengan jabatan politik lainnya, dari presiden hingga kepala daerah dengan skema 5x2. Tidak boleh menutup mata atau berlindung atas kedudukan desa yang bukan sebagai pemerintah desa, melainkan kantor kepala desa atau OPD di bawah kabupaten. Karena meski begitu, desa telah semi menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa. Harusnya revisi yang urgen pada Undang-Undang Desa terletak pada kedudukan desa terhadap negara, seperti halnya pemerintah daerah yang diatur melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pun dengan desa, maka nomenklaturnya adalah Undang-Undang Desa, bukan Undang-Undang Pemerintahan Desa. Korelasinya, konstruksi pemilihan serentak 2024 diantaranya untuk mendapatkan pola yang sama pada sistem pembangunan, aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan jalannya pemerintahan yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMNAS, daerah dan RPJMDes, serta visi misi kepemimpinan. Itu berlaku untuk 5 tahunan yang terikat dengan sistem perencanaan pembangunan, seperti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebenarnya, jabatan Kades dengan 6 tahun saja tidak nyambung dengan jabatan Bupati. Lantas bagaimana bila 9 tahun? Sedangkan kepemimpinan kepala daerah sudah berganti, presiden pun juga berganti. Lantas bagaimana sinkronisasinya? Dan betapa kondisi kebosanan itu memperlemah greget pembangunan, karena dirasa akan dijalankan dengan monopoli oleh kelompok kekuasaan, berakibat keran pemikiran partisipatif rakyat yang stagnan. Alih-alih memajukan desa, justru kemunduran yang didapat. Dengan demikian, maka jabatan dan penjadwalan tata kerja pemerintahan di semua tingkatan harusnya serentak. Jabatan presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota adalah skema 5x2. Maka Kades pun idealnya juga 5x2, pun dengan tujuan utama arah pembangunannya. Ketiga, alasan skema 9x2 agar tercipta stabilitas hingga menghindari polarisasi dan dinamika pasca Pilkades dengan potensi keterbelahan, kegaduan tidak pas. Karena stabilitas dan polarisasi serta dinamika yang berkembang terjadi akibat praktik demokrasi yang tidak sehat oleh oknum-oknum. Hal itu akan terjawab ketika Kades punya cukup kompetensi dan kapabilitas untuk mengidentifikasi masalah hingga potensi desa. Apakah pemilihan presiden dan kepala daerah tidak berdampak atau ekses? Itu sama saja. Justru yang diperbaiki bukan aturannya, tetapi perilaku atau pelaku politiknya, yaitu masyarakat hukum di dalamnya. Jadilah Kades yang mampu menyelesaikan masalah dan Kades yang kreatif, inovatif. Selain itu, argumentasi keterbelahan, stabilitas, kondusivitas agar tidak mengganggu jalannya pembangunan dan sebagainya itu mengada-ada. Cobalah untuk diriset. Memangnya dari 74.961 desa, maksudnya 74.961 desa se-Indonesia, lebih banyak gaduhnya pasca Pilkades sampai pelaksanaan pemerintahan desa berjalan. Lawang faktanya desa adem-adem saja.
Beda pilihan itu adalah pendewasaan dalam berdemokrasi. Aneka diskursus, dialektika, adu ide, gagasan, pikiran, pendapat, diskusi panjang, dan sebagainya. Itu hal biasa dalam rangka tujuan membangun, bukan ditangkap sebagai ancaman stabilitas. Disitulah tumbuhnya demokrasi, tumbuhnya pikiran-pikiran baru generasi muda. Keempat, waktu 6 tahun bahkan 5 tahun saja adalah waktu yang cukup untuk membangun desa, asalkan Kades punya visi misi yang cerdas. Lama dan tidaknya sebuah jabatan tidak menjamin maju dan tidaknya sebuah pembangunan di desa. Melaksanakan pembangunan di desa dengan kreasi sebagai entrepreneur government dengan menggunakan dana desa, alokasi dana desa, dan dana PAD serta hasil kerjasama yang sah lainnya adalah lebih dari cukup sebagai modal. Kelima, kenaikan anggaran dana desa hingga hampir 100% tidak efektif. Memangnya desa mutlak menjadi lokomotif ekonomi. Memangnya desa penentu kebijakan. Desain ekonomi yang terikat dengan sistem politik itu ada di pusat. Desa tinggal menjalankan saja. Memangnya desa mampu membuka akses bisnis global yang itu menyangkut produktivitas rakyat. Kalau antar desa dibuat kompetitif seperti itu pada bidang-bidang usaha misalnya, lantas siapa yang akan beli produknya? Sejauh mana kekuatan pasarnya? Pada akhirnya dana desa yang besar hanya dijalankan untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya jalan desa yang ketebalannya 10 cm akan ditimpa kembali menjadi tebal 20 cm. Artinya, bila alasannya kenaikan dana desa untuk menggenjot produktivitas ekonomi dan keuangan di 74.961 desa se-Indonesia, tanpa keberpihakan desain ekonomi yang nyata dari pusat ke desa, itu hal yang mustahil. Terlebih sejauh mana sumber daya manusia beserta instrumen terkait, khususnya perangkat desa, mampu untuk itu, selain menakar kualitas leadership sang kepala desa. Justru ini ditangkap, telah terjadi pelemahan arah pembangunan nasional dari desa hingga pusat, alih-alih dengan narasi memberikan otonomi, tetapi justru agar berjalan sendiri-sendiri. Besaran anggaran APBD desa saat ini sudah cukup untuk menjadikan desa menggeliat sejauh kekuatan potensi desa. Maka tak perlu menaikkan anggaran itu. Bila desa benar-benar diharapkan sebagai tumpuan ekonomi nasional, sederhana saja. Contohnya, semua desa di kecamatan A yang mempunyai kesamaan potensi, negara investasi saja di situ. Misalnya, mendirikan pabrik pengolahan susu ekspor. Disitulah peran masing-masing desa diatur. Desa A memelihara sapinya, desa B sektor produksinya, dan negara menampungnya untuk diekspor. Ya, selain itu, tentu rawan praktik korupsi. KPK mencatat ada lebih dari 600 kasus korupsi yang melibatkan aparatur desa dan menjerat 686 kades sepanjang tahun 2012 hingga 2021. Keenam, dengan argumentasi seperti di atas dibaca, perpanjangan jabatan kades dan menaikkan anggaran dana desa lebih didasari pada kepentingan praktis politik 2024. Jelas kepentingan yang pragmatis, taktis, namun efektif, efisien. Indonesia dengan jumlah desa sebanyak 74.961 desa tentu dapat diposisikan sebagai mesin politik karena terkait dengan tukar tambah dukungan politik pada aneka gelaran pemilihan di 2024. Disitulah Kades dapat memainkan peranannya terkait suara elektoral dan kebijakan strategis lainnya. Dengan harapan revisi Undang-Undang Desa harus benar-benar digodok dengan komprehensif. Masih banyak hal yang perlu dievaluasi atas penyelenggaraan desa saat ini. Jangan hanya merevisi yang mudah-mudah saja, yang tidak urgen, seperti dalam hal masa jabatan dan anggaran. Hanya ingin dianggap sebagai kebijakan yang populis dan memihak.
Yang diperlukan desa adalah keberpihakan arah pembangunan, yang itu bila menyangkut bidang ekonomi dan keuangan adalah sejauh mana tingkat produktivitas desa, yaitu rakyat di dalamnya. Belum lagi bila dikorelasikan dengan pembangunan berwawasan lingkungan, karena dibaca telah terjadi pembangunanisme di desa-desa yang menyisakan problem ekologi dan tentunya merusak integrasi alur pembangunan secara nasional. Jangan kemudian alih-alih undang-undang desa dinarasikan sebagai bentuk keberpihakan kebijakan yang seolah-olah mampu memakmurkan rakyat, mampu merantasi gawe, padahal praktiknya hanya bias dan gebiar semata. Karena poinnya ada di level pusat, yaitu pada relasi desain ekonomi dan sistem politik yang berujung pada desain pembangunan desa. Endingnya rakyat desa benar-benar makmur. Sekali lagi, dengan ini penulis menolak revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa apabila nanti disahkan dengan diplenokan di rapat paripurna DPR.